Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kalian berada? Semoga senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kami dari kelompok 14 PGSD kelas 2B Universitas Lampung dalam rangka memenuhi tugas keterampilan berbahasa Indonesia, yaitu membuat podcast dengan tema sahabat yang tidak sengaja sefrekuensi. Perkenalkan, nama saya Hanum Fadila Ningrum selaku host pada perbincangan kita pada siang hari ini beserta orang yang cukup berpengaruh ya dalam hidup saya, yaitu sahabat saya Isabella Dewantari. Langsung saja kita akan mulai berbincang-bincang dengan Isabella Dewantari. Nah, yang pertama nih, aku mau nanya, gimana perasaannya seorang Isabella Dewantari itu pertama kali ketemu sama Hanum? Pertama kali ketemu sama Hanum itu kelihatannya pendiam, terus jarang ngomong lah ya, pokoknya kayak sulit bersosialisasi gitu. Ternyata makin kesini berbanding terbalik gitu. Hanum itu orangnya receh, sering ketawa. Oke, kalau aku sendiri sih sama ya, kayak melihat Isabella itu orangnya kayak pendiam, terus dingin, karena ketika kita pertama kali bertemu itu memang benar-benar kita kayak nggak saling sapa, nggak saling ini ya, karena ya memang belum kenal juga, tapi aku kayak udah ngerasa bakalan deket sama dia gitu, feeling doang ya guys ya. Terus apabila itu sempat berpikir nih bahwa di bangku kuliah itu nggak akan nemuin temen yang sefrekuensi. Bener banget, kalau dulu kata teman-teman SMA ya, kalau kamu tuh nanti kalau udah kuliah pasti pertemanannya beda, kayak temen-temennya itu pasti pada nge-circle kalau sama ini itu gitu. Aku pikir bakalan nggak dapet teman, bahkan aku ngerasa kayak mungkin bakal mandiri gitu anak-anak perkuliahan itu, nggak seakrab waktu teman-teman SMA atau teman-teman di rumah gitu. Aku berpikirnya ke situ, tapi ternyata nggak juga, beda gitu. Kalau dari aku sendiri sih memang dari awal masuk ke PGSD ini kan aku juga dari ya orang jauh, bukan asalnya dari sini gitu. Aku pasti berpikir kalau nanti tuh di perkuliahan ini nggak dapat teman yang sefrekuensi, nggak bisa dapat teman yang bisa ngertiin kita gitu. Tapi aku doa nih sama Allah gitu, ya Allah semoga aku dipertemukan dengan teman meskipun itu nggak banyak, tapi dia sefrekuensi gitu sama aku dan mau menerima segala kelebihan dan kekurangan aku. Dan ternyata Allah itu ngabulin doa aku dengan kehadirannya Isabella Dewantari ini. Terus kenapa sih kita tuh bisa sefrekuensi padahal kita baru kenal belum lama? Menurut aku kita itu kan sering bareng ya, terus jadinya tuh kita kayak saling terbuka satu sama lain, dari kesamaan itu kita ngerasa kayak ternyata tuh kita tuh sama loh, kita sefrekuensi dari mulai makanan, kebiasaan atau hal-hal lucu lainnya gitu. Jadi itu juga kita nggak sengaja kita tahu gitu ya, kayak benar-benar wah kaget banget kok ternyata sama gitu. Terus menurut Bella nih, hal unik apa yang ada dalam diri Hanum tapi nggak dimiliki orang lain? Hal unik tuh menurut aku ya mungkin dia kelihatannya pendiam gitu, tapi ternyata enggak gitu, dia receh juga gitu. Menurut aku unik sih itu karena mungkin orang lain menilainya itu bakalan kayak ini anak itu loh kayaknya sulit bersosialisasi, tapi ternyata setelah dideketin dia itu receh banget gitu. Benar banget ya guys. Jadi kan aku ini sebenarnya kayak punya tipe kepribadian yang introvert nih, jadi susah banget untuk bersosialisasi sama orang lain. Tapi ketika aku udah kayak nemuin orang yang menurut aku cocok sama aku gitu, jadinya aku berusaha untuk membuka gitu sifat-sifat yang aku miliki ke orang itu, kemudian membangun sebuah interaksi sama orang itu, sehingga aku tuh berusaha untuk membuat orang itu nyaman gitu sama kehadiran aku. Terus Hanum yang sekarang itu kayak gimana? Hanum yang sekarang, kalau menurut aku kan aku kenal kamu itu baru waktu di perkuliahan ini ya, terus jadi aku belum terlalu tahu kamu tuh yang dulu kayak gimana. Menurut aku ya
baik sih yang sekarang itu kayak dia tuh nggak apa ya. Tapi ini kan sedikit terbongkar, apa sih, kayak aku lebih bawel atau Oh gimana iya gitu. iya benar. Lebih makin kesini makin tahu gitu ya ternyata apa kebiasaan kita itu sama, terus Hanum itu orangnya gampang ketawa, terus enggak seperti yang kita lihat apa di hari-hari sebelumnya gitu waktu pertama-tama kali ketemu. Kalau aku sih ngelihat Isabella ini kayak fotokopian aku sendiri gitu, fotokopian diri aku sendiri gitu guys. Terus kejadian unik atau aneh atau lucu nih yang pernah dialami dalam persahabatan kita. Menurut Bella apa? Menurut aku waktu kita itu habis ngampus kalau nggak salah dan kita itu haus banget karena panas. Nah waktu itu kita malas nyari yang jauh-jauh, kita beli es doger di dekat kampus dan setelah minum itu besoknya kita sama-sama langsung batuk, pilek dan nggak enak badan gitu karena nggak tahu kenapa, atau cuacanya atau mungkin esnya itu menurut aku unik banget karena bener-bener apa sama-sama Iya. sakit Padahal gitu. dari penyakit ya, padahal itu enggak semua orang itu kayak gitu gitu. Tapi ternyata aku sama dia sama guys, cuman karena minum es doger besoknya langsung sakit gitu. Terus kenapa sih dalam persahabatan ini tuh selalu ada yang lucu gitu? Kenapa Bella ini receh banget? Kalau aku emang dari dulu sebenarnya orangnya ceria gitu ya. Teman-teman aku juga kenalnya aku tuh gampang ketawa, ceria gitu. Bahagia aja sih kalau ngeliat orang lain senang, apalagi senang karena kita gitu kan, kita bikin mereka tersenyum, ketawa gitu. Kita juga ikutan senang gitu. Menurut aku kayak gitu. Sama ya kayak aku bilang tadi, kalau aku kan orangnya kepribadiannya introvert nih. Nah ketika udah menjalin suatu relasi dan hubungan sama seseorang dan ternyata orang itu nyaman, jadi aku kayak berusaha untuk agar orang itu bisa semakin dekat sama aku gitu kan. Jadinya ya kenapa enggak, kalau kita bisa buat orang lain bahagia dengan kelucuan kita, kenapa enggak gitu kan. Next ini hal yang gak disukai dari persahabatan kita itu apa sih? Yang nggak disukai apa ya? Kalau dari Hanum ya, aku tuh kan kalau di chat nggak suka di spam ya. Dia tuh suka spam, entah itu tugas, entah itu apa, kayak ngasih tahu apa gitu. Maksudnya dia tuh kalau ngechat tuh nggak langsung to the point gitu. Kan aku mohon maaf nih yang telepon, jadi kayak males gitu loh dengerin banyak atau ini banyak-banyak gitu. Kalau dari aku, yang nggak aku sukain ya dari Isabella ini, ya benar kata dia tadi, dia ini orangnya memang lemot ya guys, tapi ya di balik kelemotanya itu masih ada sisi-sisi yang baik, jauh lebih baik pokoknya. Terus kenapa sih Hanum itu hobi nge-share reel IG yang lucu-lucu menurut Isabella? Reel IG nih, itu tuh suatu kayak bikin aku tuh keganggu sebenarnya tiap hari. Bahkan dia tuh kalau ngirim tuh nggak aku balas, tetap di tag aja atau tetap di komen atau apa gitu. Sebenarnya itu tuh mungkin karena dia bosen ya kan, karena dia bukan, maksudnya dia anak rantau gitu kan di sini, terus mungkin dia sulit bersosialisasi sama lingkungannya yang sekarang, jadinya dia menghabiskan waktunya dengan main handphone itu. Terus ya itu karena dia mungkin kalau ngechat aku nggak langsung aku balas, jadi dia nyari kesibukan lain gitu buat kirim lihat-lihat reel IG dan lain-lain pokoknya. Ya, jadi alasan yang sebenarnya itu kenapa aku suka ngirim reel IG ke Isabella tuh ya sebenarnya aku juga memang pengen ngegangguin dia gitu ya, karena asik aja gitu, seru gitu kan. Aku sendiri kan memang tadi tujuannya tuh selalu bikin orang-orang yang ada di sekitarku itu bahagia ya, orang-orang yang dekat sama aku gitu. Jadinya kalau menurut aku kita itu udah punya selera humor yang sama, kenapa nggak kita share aja gitu kan ke teman kita. Tapi ya itu tadi, si Isabellanya kurang nyaman, tapi akunya kayak seneng aja gitu, jadi nggak apa-apa sih, cuma kan kayak
ada notifikasinya gitu, ngeselin banget kalau lagi nugas atau apa. Jadinya tuh fokus aku teralihkan gitu. Iya gitu guys, tapi nggak apa-apa. Tetap aku balas, tetap aku lihat satu-satu. Karena dia juga suka sebenarnya. Terus apa nih yang Bella rasain nih kalau misalnya nggak ketemu sahabat seperti Anu? Mungkin menurut aku kalau di kampus ini aku nggak ketemu kayak Anu, mungkin aku bakalan pusing sendiri mulai dari tugas atau malas kuliah mungkin ya menurut aku. Karena aku itu orang yang kalau melakukan sesuatu itu harus ada semangatnya gitu. Nah, Hanum itu salah satu semangat aku untuk kuliah gitu. Tiap hari berangkat kuliah, pengen ketemu Hanum, pokoknya pengen ngobrol-ngobrol lah. Sharing ya. Iya. Sama sih kayak aku juga sebenarnya ya nggak apa-apa sih kalau nggak ketemu Isabella. Mungkin aku bakal ketemu Isabella ini dalam diri orang lain. Tapi enggak ya guys, karena Isabella tuh kan kayak aku bilang tadi ya, dia ini kayak bagian yang terpenting juga dalam hidup aku setelah keluarga aku gitu. Jadi dia tempatnya aku curhat, tempatnya aku gimana ya, sharing-sharing tentang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi namanya persahabatan kan selalu harus ada nih di saat suka maupun duka gitu. Jadi kalau Isabella nggak ada ya aku nggak tahu aku harus gimana gitu. Terus yang terakhir nih, kesan dan pesan untuk Anu. Pesan dan pesan ya semoga kita benar-benar bisa bareng sampai nanti lulus wisuda gitu. Kita bisa saling support satu sama lain, selalu bisa nyaman lah pokoknya, nggak pernah bikin ribut apapun gitu. Karena menurut aku kayak keributan antar teman itu bikin aku jadi kayak apaan sih kayak gini aja diributin gitu kan. Kalau bisa diselesain ya diselesain baik-baik gitu. Itu aja sih gitu ya. Kalau aku sendiri sih ya gimana ya, kita harus tetap semangat gitu jalanin ya kehidupan kita gitu kan. Kehidupan kita nggak cuma tentang kuliah nih, ada kehidupan pribadi juga. Pesan aku buat Bella ya semoga selalu bahagia gitu, terus nggak ada permasalahan, kalaupun ada ya kita selesaiin bareng-bareng gitu, dan ya suka duka bareng terus gitu. Terus jangan pernah berubah nih, berubahnya yang jelek-jeleknya aja, kalau yang baik jangan pernah berubah. Itu aja sih. Ya, jadi biar sama-sama kita bareng-bareng mencapai tujuan yang kita mau dalam hidup kita gitu. Jadi jangan sampai ada permasalahan dalam persahabatan ini. Nah, sekian podcast dari kelompok kami. Apabila selama perbincangan tadi kami melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi